Eh, jadi materi algoritma dan pemrograman ya. Silakan Pak, silakan. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Jadi algoritma dan pemrograman ya, bahasa pemrograman yang digunakan masih sama ya, C++ ya. Silakan. Jadi teman-teman pastikan Anda sudah menginstal daripada aplikasi yang dibutuhkan ya. Jadi Anda bisa install DevC++ ya, Visual Dev C++ atau Borland C++ ya, dan lain sebagainya. Jadi itu tools yang kita gunakan untuk membuat suatu aplikasi ya, mengimplementasikan suatu algoritma dengan bahasa pemrograman C dan uh, editor ya, aplikasi untuk menuliskan daripada coding program yang kita gunakan. Jadi saya langsung share screen saja. Anda bisa ikut mempraktikkan apa yang saya lihatkan di coding ya. Uh, Sudah bisa dilihat ya. Halo. Iya, Pak. Oke, sudah bisa dilihat ya. Uh, jadi kita mencoba menuliskan coding ya di dalam Visual Dev C++ ini. Jadi ini kalau boleh tahu di semester berapa ini? Halo? Semester ini semester berapa kalau boleh tahu? Semester Semester 1, Pak. Oh, semester 1, angkatan pertama ya. Oke, berarti kita belajarnya Angkatan keempat, Pak. ya, Angkatan keempat. angkatan keempat semester 1. Oke. Ya. Jadi kita ke kampus ketemu Mama 2 minggu yang lalu, Di. saya mute ya, ada yang saya mute. Oke, jadi untuk membangun suatu aplikasi artinya kan kita harus mengetahui bahasa pemrograman ya. Jadi bahasa pemrograman ini yang merupakan fondasi dari suatu aplikasi atau sistem informasi, karena di dalam bahasa pemrograman ini tuh nanti berisi instruksi gitu. Jadi ada instruksi-instruksi tertentu yang memerintahkan suatu perangkat komputer untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pengguna dan pengguna sistem gitu. Jadi kan artinya ya kita harus paham bahasa pemrograman ya gitu. Kalau kita mau memerintahkan komputer kan kita harus tahu bahasanya dia ya, bahasanya si komputer itu. Jadi kita nggak bisa suruh dia lakukan ini, lakukan itu, tapi kita sendiri nggak ngerti cara komunikasinya dengan komputer itu ya. Nah, kalau kita kan antara sesama manusia ya kita cukup menggunakan bahasa yang kita sepakati ya, misalkan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Tapi kalau komputer kita harus ngerti bahasanya dia. Jadi tidak mungkin komputer yang ngerti bahasa kita, itu tidak mungkin. Jadi kita harus ngerti bahasanya dia. Nah, jadi kita harus mengerti bahasa pemrograman ya. Jadi inilah bahasa yang dipahami oleh perangkat komputer. Nah, ketika kita mengerti bahasa pemrograman, kita bisa menginstruksikan komputer untuk melakukan yang kita inginkan ya. Nah, kita harus paham bahasanya komputer untuk kita bisa memerintahkan atau menginstruksikan komputer tersebut untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pengguna. Nah, jadi bahasa pemrograman itu nanti kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Ada bahasa pemrograman tingkat tinggi, tingkat menengah,
dan ada bahasa tingkat rendah ya. Jadi bahasa tingkat tinggi ini jadi semakin tinggi bahasa ya, semakin tinggi bahasanya ya, tingkatannya, maka akan semakin mudah dipahami oleh manusia. Tapi semakin rendah bahasa pemrograman itu, maka akan semakin sulit dipahami oleh manusia. Jadi kalau bahasa tingkat rendah ini umumnya digunakan di sisi mesin. Nah, sedangkan bahasa tingkat menengah ini, tingkat tinggi ini kita digunakan oleh manusia ya. Contohnya seperti C++, Java, kemudian apalagi ya PHP ya dan lain sebagainya. Nah ini bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi dengan mesin. Nah, selanjutnya bahasa tersebut itu nanti dikonversi ya atau ditranslasi ke bahasa yang tingkat rendah yang mudah dipahami oleh mesin. Jadi kita sulit untuk menggunakan bahasa tingkat rendah karena hanya berisi suatu bilangan biner saja ya. Sehingga untuk interaksinya kita perlu bahasa tingkat tinggi yang lebih mudah dipahami oleh manusia yang selanjutnya nanti akan ditranslasikan ke dalam suatu bahasa pemrograman tingkat rendah. Nah, jadi di sini ini kita akan banyak belajar dari di sisi ini di tingkat tingginya seperti contohnya adalah C++ ya, kemudian ada Java, ada PHP, ada apa lagi ya, ada Python ya dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan untuk belajar bahasa pemrograman itu sendiri, Anda butuh yang namanya editor ya. Ya, jadi kalau di sini editor yang kita gunakan itu adalah Dev C++ ya. Nah, teman-teman bisa pakai Borland C++ dan lain-lain ya. Nah, jadi kita butuh editor ya. Jadi editor ini berfungsi untuk menulis semua instruksi yang dibutuhkan. Nah, jadi di dalam Dev C++ ini disinilah tempat atau wadah atau tempat kita menulis daripada instruksi yang selanjutnya nanti akan dikerjakan oleh mesin. Nah, jadi kita masukkan instruksi nanti ke dalam editor Dev C++ ini, kemudian selanjutnya nanti akan dikompil ya. Nah, akan dikompil ke dalam suatu bahasa mesin yang mudah dipahami oleh mesin itu sendiri. Jadi stepnya mendefinisikan program yang ingin dibuat. Jadi tidak bisa langsung coding begitu saja. Artinya kita harus tentukan dulu program yang kita bangun ini program apa. Misalkan program untuk menghitung luas segitiga, menghitung luas bangun datar, ya, kemudian menghitung suatu luas lingkaran, ya, yang dasar-dasar lah dulu ya. Jadi kita definisikan dulu program yang ingin dibuat. Kalau kita tidak tahu apa program yang dibuat, ya otomatis nanti kita bingung sendiri coding apa yang mau kita tuliskan. Kita tulis dulu, kita definisikan dulu program yang dibuat, kemudian selanjutnya kita mulai menuliskan instruksi untuk membuat program tersebut. Nah, kita mulai menulis instruksi, kemudian selanjutnya kita lakukan compile ya. Compile source code atau codingan yang kita buat ini ke dalam suatu bahasa mesin. Baru selanjutnya kita bisa run atau menjalankan program tersebut. Jadi ini urutannya.
Kita definisikan dulu, terus kita mulai menuliskan instruksi untuk membuat program tersebut, atau yang kita bisa sebut dan programming. Nah, di sini kita lakukan programming di sini. Terus kita compile. Nah, jika tidak ada error, maka program tersebut bisa langsung dijalankan. Nah, kalau saat compile itu ada error, maka yang kita lakukan adalah debugging, ya, debug atau mencari di mana kesalahan daripada penulisan baris program yang kita buat. Nah, jadi proses debugging ini ada di proses debugging ini akan sering ya kita lakukan di dalam membuat suatu program. Ketika kita buat program ada error, kita debug lagi, compile lagi, error lagi, debug lagi. Lakukan itu terus menerus sampai programnya itu sempurna. Programnya sudah tidak ada kesalahan lagi, ya, artinya sudah penulisan instruksinya sudah benar. Nah, kalau sudah seperti itu, baru kita bisa running, kita jalankan programnya itu. Jadi ketika Anda belajar programming, error itu akan sering Anda temui itu. Itu tidak akan pernah lepas itu. Yang namanya error itu akan selalu ada error Anda temukan di dalam membangun program. Nah, tapi ketika Anda sering menghadapi error, sudah terbiasa dengan menghadapi error, maka nanti Anda akan terbiasa sehingga Anda akan tahu, oh kalau errornya seperti ini, itu solusinya seperti ini. Kalau errornya seperti ini, karena sudah sering menghadapi error, sehingga kita tahu bagaimana cara penyelesaian daripada error tersebut. Oke, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita demo coding. Sebelum kita masuk di coding, saya mau tanya dulu ini kalau ada pertanyaan sampai di sini. Silakan. Nah, jadi kalau tidak ada, kita langsung masuk di demo saja ya. Saya langsung masuk ke demo. Nah, jadi ini ada contohnya latihan-latihan. Ini latihan 1. Nah, kalau teorinya sudah belajar ya, teorinya. Nah, jadi di dalam penulisan bahasa pemrograman C++ itu kita harus definisikan dulu aturan penulisannya ya. Kita harus paham dulu aturan penulisannya. Nah, jadi kalau di dalam menggunakan bahasa pemrograman Dev C++ itu, C++ kita harus definisikan dulu IO streamnya ya. Jadi ini template-nya lah. Kita harus pahami template-nya. Nah, kemudian using namespace std. Nah, kemudian baru nanti di situ kita tulis main program kita. Jadi disinilah kita menuliskan daripada codingan program yang kita buat di dalam fungsi main ini. Nah, kalau ini itu template-nya itu template. Jadi setiap beda bahasa programan itu beda template gitu. Kalau pakai Java beda lagi dia. Biasa dia pakai public class ya, nama kelasnya apa misalkan kelas Java. Terus nanti ditulis lagi main programnya di situ public static void main string args kan. Yang jelas beda bahasa programan, beda template, beda sintak, beda cara penggunaan bahasa programannya, beda-beda gitu. Jadi silakan Anda menyesuaikan. Terus bagusnya gimana? Apakah kita spesifik ke bahasa programan tertentu atau kita banyak tahu bahasa programan? Idealnya bagaimana? Nah, idealnya kalau Anda idealnya itu ya Anda harus kuasai satu bahasa programan dulu gitu.
Misalkan apa kan? Misalkan C++ atau PHP. Ya. Kalau saya kan bahasa programan banyak, tapi untuk belajarnya Anda fokus dulu di satu bahasa programan sampai Anda bisa bikin program menggunakan bahasa programan tersebut atau sampai Anda bisa menghasilkan uang dari bahasa programan itu. Jadi fokus dulu di satu bidang bahasa programan, kemudian nanti tinggal Anda tidak akan sulit gitu untuk berpindah untuk belajar bahasa programan yang lain karena Anda sudah menguasai satu jenis bahasa programan. Nah, jadi jangan belum paham satu baru Anda pindah lagi ke bahasa programan lain, pindah lagi bahasa programan lain yang artinya pada akhirnya nanti bingung. Nah, jadi kalau menurut saya Anda fokus dulu misalkan di C++ ini fokus 1 semester 2 semester fokus di C++, nggak usah tergoda untuk belajar bahasa programan yang lain. Nah, ketika Anda sudah tuntas, uh, coba belajar bikin aplikasi yang mungkin bisa digunakan di masyarakat. Nanti setelah itu baru Anda berpindah untuk belajar bahasa programan yang lain. Gitu. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Ya. Jadi yang dipelajari di dalam di dalam bahasa programan itu apa? Apa yang dipelajari? Ya pertama tentang penulisan variabel ya. Bagaimana mendefinisikan variabel. Ya. Terus kemudian ada juga penggunaan fungsi, bagaimana membuat fungsi, bagaimana membuat ulangan, looping ya atau yang kita sebut dengan looping. Jadi ini saya apa namanya? Saya tidak banyak membahas teorinya ya karena kan teorinya sudah ada ya di kelasnya masing-masing ya. Jadi kita fokus untuk implementasinya saja di mata kuliah ini ya. Perulangan, terus kemudian ada pengkondisian. Nah ini yang harus kalian teman-teman pelajari di dalam bahasa programan. Ya. Perulangan itu ada perulangan apa namanya? For ada for each, ada for each. Kemudian ada perulangan while do while. Nah, kemudian perulangan apa lagi? Use case, switch case ya. Nah ini jenis-jenis perulangan yang Anda perlu pahami. Ya. Pengkondisian itu ada if else, apa lagi? Pengkondisian. Nah, kalau variabel itu ada apa saja? Ya. Variabel itu ada apa saja di sana? Variabel itu ada integer ya. Ini yang kita pelajari di dalam float. Kemudian ada string, ada varchar ya. Varchar dan string ini ya mirip-mirip lah. Varchar, string, kemudian ada tipe data boolean. Apalagi? Teorinya sudah belajar ya? Sudah belajar teorinya. Tipe data integer ini apa ini? Tipe data integer ini apa? Tipe data float ini apa? Nah, ini yang harus teman-teman pahami ya. Karena ini variabel-variabel nanti akan banyak digunakan untuk membuat program. Nah, fungsi juga ada yang mereturn nilai, ada. Oke, jadi kita nggak perlu berlama-lama ya. Jadi teman-teman saya anggap sudah paham teorinya karena di mata kuliah tutor ini kita lebih banyak praktek. Jadi saya harapannya kalau teori nanti silakan Anda pelajari lah ya. Apa itu variabel, apa itu fungsi. Jadi di dalam aturan penulisan variabel itu kita harus paham dulu penggunaan dari tipe datanya. Di dalam variabel itu kan ada yang namanya tipe data kan. Tipe datanya itu bisa string, integer, float, ada double, ada char, ada boolean. Nah, misalkan kalau string itu nanti berisi kombinasi angka dan huruf. Nah,
Misalkan di sini kita pakai untuk menulis suatu nama, itu full implicit int, tipe datanya string. Kalau dia berupa suatu angka bilangan bulat, kita bisa pakai tipe data integer. Tapi kalau dia tipe datanya bilangan pecahan ya, bukan bilangan bulat, Anda bisa menggunakan float. Contohnya ini ada angka di belakang koma ini, 10.1, 10.2. Jadi bedanya antara tipe data float dan double ini yaitu pada jumlah daripada nilai ya yang bisa dimasukkan di situ. Jadi kalau double ya, double floating point ini ada keterangannya. Dia bilangan pecahannya itu jumlah digitnya itu lebih banyak dibandingkan float saja. Jadi ini kalau float anggaplah dia jumlah digitnya itu lebih sedikit dibanding dengan tipe data double. Jadi sama, dia bisa menampung bilangan pecahan tapi dengan jumlah nominal yang lebih banyak kalau kita pakai double. Kemudian ada tipe data char ya. Jadi char itu hanya berisi satu karakter saja. Misalkan A, B, C, D, 1, 2 gitu kan. Jadi hanya berisi satu karakter. Kemudian ada tipe data boolean ya. Jadi kalau boolean ini kita gunakan untuk menentukan suatu kebenaran ya, nilai kebenaran apakah dia true atau false gitu lah. Jadi kita bisa coding ya dari awal, kita coding saja dari awal biar teman-teman bisa kita praktekkan bersama ya. Ntar saya buka Dev C++ lagi satu. Oke. Oke, kelihatan ya. Oke, sudah kelihatan. Kita coba coding. Kita langsung coding saja ya. Jadi kita tulis dulu template-nya ya, strukturnya seperti ini. Jadi Anda tulis saja dulu ini nanti kita akan bahas nanti kenapa harus struktur penulisannya seperti ini ya. Jadi panjang penjelasannya. Jadi Anda teman-teman tulis saja dulu seperti ini, kita pahami pelan-pelan. Gini kan. Jadi di sini nanti kita menulis daripada codingan kita di sini. Di sini kita akan menulis daripada codingan atau program utama kita itu nanti ada di dalam fungsi main. Kita mulai menulis. Misalkan tadi kalau string ya. Jadi kita tulis dulu. Misalkan kita harus pahami. Jadi ada beberapa tipe data. Ada tipe data string. Jadi tipe data string ini merupakan kumpulan karakter gabungan ya, bisa berupa angka atau suatu karakter ya. Ini untuk tipe data string ya. Kemudian ada tipe data integer ya. Integer. Nah, tipe data integer ini merupakan tipe data bilangan bulat ya. Ini juga tipe data ya. Tipe data bilangan bulat ya. Jadi kalau kita ingin menuliskan angka 1, 2, 100, 1000, 1 juta, kita bisa tuliskan di dalam tipe data integer. Jadi kalau kita ingin lakukan operasi aritmatika, penjumlahan, pastikan tipe data yang kita gunakan itu nanti menggunakan integer atau menggunakan float ya, atau double. Jadi tidak bisa kalau pakai string, karena string memang khusus digunakan untuk mendefinisikan suatu gabungan karakter. Tidak bisa dilakukan operasi aritmatika ini kalau tipe datanya string. Kemudian ada tipe data float. Ini juga tipe data bilangan pecahan. Kemudian ada lagi yang namanya double floating point. Double ini tipe data bilangan pecahan, namun
dengan jumlah digit yang lebih banyak dari float. Misalkan terus ada lagi char ya. Char ini tadi adalah contohnya untuk tipe data karakter. Tipe data karakter ya. Tipe data karakter contohnya A ya, kemudian B. Jadi dia hanya memuat satu karakter saja dan lain-lain. Nah, nanti kita akan bahas ini di mana contoh penggunaannya ini, kapan kita harus menggunakan integer, kapan kita harus menggunakan float, double. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu nanti kita akan menggunakan tipe data tertentu ya, sesuai dengan kebutuhan program yang kita buat. Ada boolean atau bisa juga dalam bool, kita tulis seperti ini bool, boolean. Jadi tipe data kondisi ya, tipe data kondisi ya. Tipe data kondisi, jadi kondisi itu bisa bernilai true atau false. Ah, kita coba. Jadi kalau di dalam aturan, kalau seperti ini artinya komentar ya. Kalau saya tulis seperti ini itu artinya komentar. Ini tidak akan dieksekusi oleh compiler ini. Kalau kita kasih tanda seperti ini. Nah, ini nanti dibaca sama program sebagai komentar ya. Bukan instruksi nanti dibacanya, tapi sebagai sebuah komentar. Nah, jadi instruksinya kita baru seperti ini. Misalkan kita string, string, misalkan nama saya di situ adalah Zulkifli, ini kan Zulkifli Said. Nah, ini tipe data string ya, karena memuat suatu gabungan. Misalkan alamat bisa pakai string, nama bisa pakai string, umur harus pakai tipe data integer. Nah, string, nama, Said, terus kemudian integer, usia, umur. Nah, misalkan saya itu 35 tahun. Nah, jadi ini tidak bisa ini apa namanya? Kalau kita menuliskan string itu harus diapit dengan tanda kutip 2 seperti ini. Tanda petik. Nah, tanda petik 2 seperti ini. Itu artinya kita mendefinisikan suatu tipe data string. Nah, kalau bukan string, integer atau double atau float itu kita tidak perlu mendefinisikan tanda kutip 2 di situ. Langsung tulis saja seperti ini. Kemudian apalagi? Contohnya float ya. Kalau float apalagi? Kalau float itu kadang kita gunakan untuk mendefinisikan suatu bilangan pecahan ya. Contoh, saya contoh float. Contoh float itu misalkan adalah 10,1. Sama double juga seperti itu, double contoh double. Dia juga bisa menampung bilangan bulat tapi dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian ada char karakter. Nah, kalau char ini biasa itu ditulis dengan tanda kutip 1 A, karakter A. Terus kemudian ada boolean. Misalkan kondisi sama dengan true. Nah, kita bisa menampilkan ini apa yang sudah kita tulis. Kita sudah tulis tipe datanya, nama variabelnya, kemudian diikuti dengan tipe datanya. Kemudian kita pengen cetak. Nah, kita pengen cetak ke layar program. Berarti kita pakai shout. Shout ini artinya see out. Ya, artinya ngeprint gitu, untuk menampilkan nilai daripada suatu variabel. Nah, misalkan
isi dari variabel nama adalah gini, kita bisa ikutkan dengan nama variabelnya, yaitu variabel nama gini. Kita n l gini. N line ini artinya n line, artinya satu baris ini kita selesai gitu. Nah, biar nanti dia masuk lagi di baris berikutnya. Nah, kemudian kita sort lagi. Isi dari variabel usia adalah, kita panggil lagi variabel usia. Kita sort lagi. Isi dari variabel contoh float adalah, kita panggil variabelnya. Jadi ini merujuk ke sini. Itu pun ini menuju ke sini. Dan seterusnya. Contoh plot. South. Nah, ini biar cepat kita langsung kopas saja. Nah, tinggal kita ganti isi dari variabel char karakter, isi dari variabel kondisi. Nah, baru di sini tinggal kita panggil variabelnya masing-masing. Ini merujuk ke karakter, ini merujuk ke kondisi. Nah, jadi kalau kita sudah tulis programnya, tahap berikutnya kita lakukan compile gitu. Jadi kita compile artinya coding ini yang berisi suatu bahasa programan tingkat tinggi, kita compile dia ke dalam suatu bahasa mesin. Itu proses compile, yaitu merubah setiap baris kodenya ini ke dalam suatu bahasa mesin yang dipahami oleh si mesin. Nah, ketika kita running di sini, nah ini ada di execute, ada compile, ada run, kita compile. Nah, jadi dia itu nanti akan gagal compile kalau ada baris coding ini yang salah. Misalkan di sini saya hapus ini. Ini nanti gagal compile dia ini. Run. Yes. Nah, misalkan saya mau save dia di mana? Latihan C++, saya bikin folder dulu. Semester 1. Nah, ini. Semester 1, ini latihan 1. Save. Ada tak? Gagal compile dia error. Kenapa? Karena masih ada baris program yang belum selesai ditulis gitu loh. Atau mungkin lupa atau apa kan. Nah, berarti kita harus memastikan bahwa coding program kita ini sudah benar semua, baru bisa di-compile. Compile lagi. Masih ada lagi error lagi. Errornya di mana? Di sini saya tulis karakter. Nah, ini karakter. Nah, ada enggak variabel karakter di sini? Tidak ada, ini karakter. Nah, ini. Jadi hati-hati dalam memanggil fungsi variabel. Hati-hati di dalam memanggil suatu fungsi variabel karena salah huruf, salah angka, salah satu saja karakter nanti maka dia akan gagal itu. Nah, ini. Kalau saya compile lagi ini barang file, nah, tidak ada error. Tidak ada error, maka kita bisa lihat. Nah, bisa dilihat outputnya nih. Oh, kelihatan outputnya. Sudah sih lihat aja screen. Nah, ini outputnya. Isi dari variabel nama adalah Zulkifli Said. Isi dari variabel usia adalah 3. Cuman ini mepet ya. Nah, mepet adalah 35. Isi dari variabel contoh float adalah 10 titik. Ini gabung. Kenapa bisa begini? Karena kita bisa kasih spasi di sini. Nah, ini. Kita kasih spasi di sini lagi. Nah, coba kita compile ulang lagi. Compile.
terus di run. Nah, ini. Terbuka dia ini. Nah, kelihatan ya? Isi dari variabel nama adalah Zulkifli Said. Isi dari variabel usia adalah 35. Ini lupa ini kenapa. Isi dari variabel contoh float adalah 10,2. Jadi kita memanggil daripada nilai dari tipe data yang ada. Gitu. Ini contoh penggunaan tipe data. Sampai sini bisa dipahami ya. Ini saya kasih spasi ini. Jadi di dalam penulisan coding itu harus hati-hati ya, teliti. Ada salah satu penulisan yang error itu pasti akan gagal compile nanti dia. Ini kan Said 35 ID. Jadi kalau untuk menampilkan tulisan kita bisa pakai shout ya. Kalau shout ini artinya see out. Nah, untuk menampung variabel bisa pakai say in. Nah, itu nanti saya perlihatkan sebentar. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita lanjut lagi di latihan berikutnya. Oh, ini ada peserta baru gabung lagi nih. Amrisan, Pak Amrisan. Selamat siang, Pak. Halo, kurangnya ada nih. Halo, Pak Amrisan. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Halo. Ya, Pak, siap. Oke, siap. Oke. Ada ya? Ya, Pak, ada. Oke, ada. Jadi ini masuk lagi di latihan kedua ya. Sampai di sini paham ya? Siap. Sampai di sini paham ya. Kita masuk lagi di latihan kedua. Ini itu tadi di latihan pertama kita belajar terkait cara penulisan ya, cara aturan dalam penulisan tipe data gitu kan. Nah, terus pertanyaannya Pak, bisa tidak kalau misalkan nilai usia ini jangan dari program gitu, misalkan dari user yang input, bisa enggak? Oh, bisa. Itu artinya kita menerima input dari pengguna, dari user. Bisa. Jadi kita tidak definisikan di dalam program itu nilai-nilainya. Nilai-nilainya itu nanti kita terima dari user yang menginput daripada setiap nilainya masing-masing. Nah, kita bisa buat lagi misalkan include. Ini ya, aturan penulisannya seperti ini ya, IO stream ya. Nah, kemudian apa? Kemudian misalkan mau bagaimana? Misalkan masukkan nama Anda. Berarti kalau nama apa tadi? Tipe datanya string ya. Nama Anda misalkan ya. Jadi cukup definisikan nama variabelnya saja dan nilainya itu nanti Anda yang input sendiri di program bisa. Stringnya apa? Misalkan domisili. String integer umur berapa? Integer umur. Nah, bisa seperti ini. Jadi kalau ini kan kita langsung definisikan nilainya di dalam variabel ya, langsung ya lewat coding ini. Ini langsung namanya. Nah, bisa juga nilainya itu dari pengguna ya, pengguna yang input itu nilai. Sekarang kita shout. Nah, nih. Ini shout tadi fungsinya adalah untuk menampilkan kan. Shout masukkan nama Anda. Nama Anda siapa? Masukkan nama Anda. Kasih tab lah nih. Ya, tab 1 tab. Get line. Get line kita apa? Variabelnya. Chin kita tampung ke dalam variabel nama Anda gitu. Ini. Jadi nanti apa yang diinputkan oleh user ya, apa yang diinput oleh user
kita masukkan ke dalam variabel nama Anda gini. Jadi ini formatnya ini. Kalau ini kan cout kan. Jadi ini cara bacanya begini. Ini artinya cout ya. Jadi dia sebagai output. Kalau kita kasih in, berarti dia sebagai input. Nah ini lihat ini. Cin ini. Cin. Berarti in. Kalau kita nerima input. Gitu. Kalau cout ini artinya kita mengeluarkan output ya. Jadi outputnya itu berupa suatu teks. Masukkan nama Anda gitu. Nah, terus nanti user nulis diterima oleh si ini ditampung ke dalam variabel nama Anda gitu kan. Nah, begitupun juga dengan yang lain, misalkan south domisili di manakah domisili Anda gitu. Manakah domisili Anda? Nah, ini kita get line lagi, kita get line cin, kita simpannya itu kemana? Ke dalam variabel domisili. Nah, sama, kalau biar cepat tinggal kepas saja ini. Pas saja masukkan umur Anda. Kita mau tampung di mana nilai kita mau tampung dia di dalam variabel umur. Nah, di sini. Nah, di sini. Nah, kalau sudah begitu kita tampilkan, kita shout ya. Nama Anda adalah merujuk ke variabel nama. Ini kan sudah diisi, ini kan tadinya kosong kan? Kita isi di sini, setelah kita isi kita tampilkan di sini. Di sini nama Anda kita inline lagi, inline. Kita shout lagi. Domisili Anda adalah. Ini merujuk ke variabel domisili. Shout umur Anda umur. Nah, gini aja. Nah, kalau sudah begini gimana? Sekarang tinggal kita compile. Kita cek ada enggak kesalahan dalam penulisan codingnya kita ini. Kalau ada, nanti akan ditampilkan errornya di baris keberapa. Kalau tidak ada, maka coding ini selanjutnya akan dikompil ke dalam suatu bahasa mesin. Ini latihan 2. Itu ada. Stringnya tidak boleh pakai huruf kapital. Saya pakai huruf kapital. Kita compile lagi. Ada lagi error. Ada error. Kenapa dia bisa error ini? Ini tidak error, tapi yang ini error. Coba, seharusnya kalau yang ini error, pasti kan yang di atas ikut error juga kan? Betul enggak? Ini ada error ini. Perhatikan ini. Errornya malah di sini. Karena kalau tipe data, kira-kira siapa yang tahu itu? Karena kalau tipe data integer itu caranya lain lagi dia. Caranya lain lagi. Dia bukan gini dia. Kita langsung saja. Cin umur. Nah gini. Sudah. Kita langsung tampung. Kita langsung simpan saja ke sini. Jadi apa yang diinput kita in, terus kita tampung ke dalam variabel. Coba tes. Ini lupa ini titik 2. Compile. Nah, ada error kan? Ada error. Coba kita running.
Jadi dia nanti gini jadinya. Bisa dilihat ya. Nama siapa? Fadlan. Fadlan Fahada. Domisili di mana Fadlan? Halo, Fadlan. Iya Pak, halo. Fadlan domisili di mana Fadlan? Halo. Fadlan daerah di mana? Fadlan daerah di mana Fadlan? Soalnya patah-patah Pak. Di mana? Soalnya Bapak patah-patah Pak. Oh, patah-patah. Fadlan di daerah mana Fadlan? Di mana Fadlan? Daerahnya. Sulteng Pak. Sulteng, Sulawesi Tengah. Ya. Oke, dekat dari saya itu. Saya Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tengah. Umur Fadlan, berapa Fadlan umur? Umur 20 Pak. 20. Oke, enter. Ini. Langsung ditampilkan itu. Nama Anda adalah Fadlan Fahada. Domisili Anda Sulawesi Tengah. Umur Anda adalah 20. Jadi kita nerima input dari pengguna. Kita nerima input dari pengguna yang selanjutnya nanti akan ditampilkan di program. Oke. Lanjut lagi. Run lagi. Siapa lagi ada di situ? Oke. Pak Sanin. Pak Sanin siapa namanya? Halo, bisa didengar Pak? Halo, ya kedengar Pak. Oke. Nama siapa? Amri. Amrin. Amri. Ya. Amrin domisili di mana Amrin? Depok. Di Depok. Oke. Umur 27. 27. Oke. Enter. Maka ditampilkan dia nanti. Amrin domisili Depok, umur 27. Jadi cara penulisan codingnya seperti ini. Kalau dia berupa string, kita bisa pakai fungsi getLine ini. Kalau dia tipe datanya pakai integer atau tipe data angka, berarti kita bisa definisikan seperti ini. Oke, paham ya sampai sini ya? Ada yang mau bertanya silakan sebelum kita lanjut lagi latihan 3. Input datanya itu bisa tidak ini Pak, tidak kelihatan. Input datanya tidak kelihatan. Iya. Oh, bisa. Tapi yang keluar nanti nama Anda ini seperti tadi. Ini kan 2 kali ini. Ataukah memang caranya begitu atau? Oh, bisa. Input datanya tidak perlu kelihatan gitu. Iya, begitu Pak. Oh, bisa. Bisa dibuat seperti itu. Bisa juga dibuat seperti yang tadi itu saya jelaskan. Oke, siap. Oke. Ya, kemudian ada lagi nih contoh operasi aritmatika misalkan. Kita belajar lagi nih operasi aritmatika. Saya bikin new lagi ya. Kita bikin operasi kalkulator. Saya coba bikin suatu operasi. Jadi kita bikin dulu include IOStream. IOStream. Using namespace std. Jadi intinya itu di sini tuh. Di sini intinya itu. Di dalam fungsi main itu, di situ intinya. Di sini kita menulis coding. Misalkan saya mau buat operasi perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Bisa. Jadi kau harus pahami dulu itu. Kau harus pahami kalau perkalian itu simbolnya seperti ini. Perkalian itu simbolnya ini. Ini. Simbol perkalian. Kau harus pahami dulu simbolnya. Simbol perkalian seperti ini. Kalau simbol pembagian. Simbol pembagian begini bisa. Pakai ini ya. Tapi beda kalau garis miringnya 1, kalau garis miringnya 1 seperti ini itu dianggap pembagian, ini pembagian. Tapi kalau garis miringnya 2, ini dianggap sebagai komentar ya gitu.
Nah, kalau hanya satu berarti bagi, kalau dua berarti komentar itu. Hati-hati. Terus ada juga sisa bagi ya. Atau yang kita sebut dengan modulus. Nah, dia itu simbolnya pakai persen seperti ini ya. Sisa bagi. Kemudian ada penjumlahan. Penjumlahan itu simbolnya seperti ini, tambah. Ya. Kita sudah pada tahu lah semua kalau penjumlahan. Pengurangan juga kita sudah pada tahu lah seperti ini ya. Nah, jadi ini itu disebut dengan operator. Ini simbol-simbol ini, simbol-simbol matematika ini kita sebut sebagai operator. Operator perkalian, operator pembagian, operator sisa bagi, operator penjumlahan. Nah, kita bisa definisikan, cara definisikannya misalkan gimana? Nah, kita bisa pakai integer gitu, integer A, B. Nah, saya definisikan dua variabel. Kemudian saya pengen menjumlahkan kedua variabel tersebut. A sama dengan, misalkan A sama dengan 10 dan B sama dengan 12. Nah, kita bisa lakukan operasi. Nah, south, misalkan C, kita definisikan variabel C lagi, C. C sama dengan A tambah B. Itu kan? Kita south operasi penjumlahan. A tambah B adalah, nah, kita panggil nih, apa? Nilai C. Nilai C, kita n-line. Kita coba running ini. Latihan 3. Run. Nah ini. Nah ini ada kesalahan ini. A tambah B adalah 22. Itu. Ya betul ya. Karena kan A, ya betul. Sorry. A tadi kan berapa? A tadi 10 ya. B tadi 12. Kalau A tambah B artinya adalah 22 ya. Nah, misalkan kita solve dulu. Nilai variabel A adalah berapa? Nah, kita panggil variabel A. Nilai dari variabel B, panggil saja variabel B ya. Biar enak lah gitu. Nah, kita run. Nah. Oh sebentar, kita belum compile ya. Kita compile dulu ini. Kita compile, kita run. Nah ini. Udah sesuai ya. Variabel A adalah 10, variabel B adalah 12. Jadi kalau A ditambah B adalah 22. Betul ya? Nah, sinilah fungsinya tipe data. Tipe data begini. Tapi kalau coba tipe datanya kau jadikan string ini barang. String. Kira-kira bagaimana hasilnya ini? Kira-kira bagaimana hasilnya ini? Kalau tipe datanya ini bukan pakai integer, double float, tapi string. Apa yang terjadi di situ? Ketika saya run, nah ini hasilnya malah begini. Ya, jadi dia tidak, hasilnya blank saja. Kenapa? Karena tipe datanya tidak cocok gitu. Jadi penentuan tipe data itu harus sesuai. Ya. Ah, misalkan kalau begini, string itu kan harus pakai ini kan. Apa yang terjadi? Kalau kita paksakan gitu, tipe data string kita paksakan untuk lakukan operasi aritmatika. Apa yang terjadi? Lihat,
Hasilnya malah ngaco ini kan. Malah digabungkan, bukan dijumlahkan, malah digabungkan. A sama dengan 10, B sama dengan 12. Penjumlahannya A ditambah B malah 10, 12. Kenapa? Karena ini bukan tipe data integer, sehingga tidak bisa dioperasikan gitu. Jadi hanya digabungkan doang saja dia. A 10, B 12. Seharusnya kan ini 10 tambah 12 ya 22 kan. Betul enggak? Karena kita salah menentukan tipe data yang mau digunakan. Jadi tipe data ini menentukan gitu. Jadi yang benar itu tadi kita pakai tipe data double. Misalkan kalau pakai float gimana? Nah, jadi float ini bisa kita gunakan untuk apa namanya? Jika nilainya itu ada angka ya, ada angka di belakang koma ya. Jadi ada angka di belakang koma baru kita pakai tipe float. Nah, misalkan kalau saya running ini barang, saya compile dulu, saya running, gini, sama, ya, sama. Tapi sebenarnya kalau pakai tipe data float itu sebenarnya ada nilai di belakang koma itu ada angka di belakang koma itu. Nah, kita lanjut lagi ini untuk penjumlahan. Misalkan kalau kita pengurangan, di sini kita kurang, berarti di sini operasi pengurangan A kurang B adalah, nah ini. Kita compile. Nah ini. Betul ya? Nilai variabel A adalah 10. Nilai variabel B adalah 12. A dikurang B adalah minus 2. Betul ya? Betul. Nah, misalkan kalau kita coba lagi, misalkan pembagian 10 bagi 12. Berarti operasi pembagian nilai A dan B adalah, nah kita lihat bisa enggak ini kalau begini. Run. Maaf, kita compile dulu ya. Nah, ini harus teman-teman pahami, setiap ada perubahan di dalam coding program yang dibuat, itu harus dikompil ulang. Nah, ini harus dikompil ulang lagi. Artinya untuk karena ada perubahan, artinya kita harus compile lagi. Kalau tidak ada perubahan, tidak perlu kita compile. Kita sudah compile, kita tinggal run lagi. Nah, coba lihat sekarang. Nah, ini. Nilai A adalah 10, nilai B adalah 12. A bagi B adalah 0. Nah, ini kira-kira di mana yang salahnya ini? 10 bagi 12, 0. Sebenarnya kan ada angka di belakang koma, betul enggak? 10 bagi 12 berapa? 0, berapa? Kenapa? Karena tipe datanya salah. Tipe data untuk nilai C-nya salah. Nah, jadi tipe data untuk nilai C-nya itu bisa kita pisahkan dia. Misalkan kalau tipe data untuk, ya halo? Gimana Mas? Halo? Nah, ini kita bisa kasih nih. Integer A, B, float C. Ini. Run. Oh, masih salah ya. Operasi pembagian A bagi B adalah 10, adalah 0. Oh, enggak bisa, harus dikompil. Harus dikompil dulu. Harus dikompil dulu nilainya. Nah, ini ada kesalahan ini. Kenapa?
Ini kan 10 ya, bagi 12. 0,2 ya. 0,8 sekian. 0,8 Ini diskon. coba kita rubah ini jadi float juga ini. Kita compile dulu. Kita run. Nah, ini baru benar. Ini. Kenapa? Karena ini tipe data bilangan bulat, tipe data bilangan bulat. Nah, hasilnya tadi 0. Sebenarnya kalau ini tipenya float, ini float, pasti hasilnya juga nanti akan kelihatan itu ada angka di belakang komanya itu. Kenapa bukan 1, Pak ya? Ya. Kenapa bukan 1? Dia bulatkan, Pak. Nah itu dia tidak dibulatkan sama dia. Kalau pakai integer, Iya. integer nilainya malah 0. Iya. Ini nilainya malah 0. Berarti tipe data menentukan. Siap. Berarti tipe data menentukan. Gitu ya. Jadi kita harus menentukan tipe data yang sesuai gitu. Jadi nggak bisa didefinisikan variabelnya secara seenaknya gitu. Harus tahu ini outputnya nanti seperti apa, proses perhitungannya seperti apa. Dengan begitu kita bisa menentukan tipe datanya. Apalagi program yang kita bangun ini nanti hubungannya dengan uang. Nah itu tekor bandar itu nanti. Misalkan bikin aplikasi keuangan ya. Aplikasi salah mendefinisikan tipe data, kacau nanti itu outputnya. Gitu kan, kacau outputnya. Sehingga dalam penentuan tipe datanya itu harus hati-hati. Apalagi program yang dibuat itu hubungannya dengan transaksi kan, berhubungan dengan keuangan. Gitu. Terus tipe datanya juga harus kita kita harus tahu berapa jumlah nilai yang dihasilkan gitu kan tipe data itu kan macam-macam ya. Kayak tipe data double itu bisa menampung nilai lebih banyak daripada float gitu. Jadi kalau tipe datanya bisa sampai miliaran, nilai miliaran yang mau dihasilkan, kalau pakai tipe data float bisa jadi mungkin ada nilainya yang terputus gitu, terpotong gitu karena tipe datanya terbatas. Kalau mau lebih daripada itu berarti kita harus pakai tipe data yang bisa menampung nilai yang lebih banyak lagi. Misalkan kalau tipe data floatnya sudah tidak mampu ya berarti kita harus pakai tipe data double gitu. Nah, kita harus tahu juga itu nilai yang dihasilkan dari operasi aritmatika yang kita buat gitu. Oke ya, Bapak Ibu ya, mungkin hanya di situ untuk pertemuan kita di hari ini ya. Nanti kita lanjut lagi untuk pertemuan berikutnya. Jadi seharusnya tadi kita masuk di jam 8 ya. Tapi karena saya nggak tahu ini tadi coba login gagal terus. Jadi baru sempat masuk di jam 9 ya kalau di sana di jam 9. Waktu Indonesia Barat jam 9 ya. Kalau di tempat saya ini waktu Indonesia Tengah itu jam 10. Oke ya. Jadi mungkin itu saja pembahasan materi kita ya di hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Ya, halo. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Terima kasih banyak. Kita bisa tutup perkuliahan kita di hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Pak ya. Ya Pak, siap. Terima kasih Pak. Oke.